Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tangki Film. Kami akan merangkum film berjudul Jumper yang dirilis tahun 2008. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mempunyai kemampuan berpindah tempat dalam sekejap. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pemuda yang bernama David memberikan hadiah kepada perempuan yang bernama Millie. David memberikan bola kristal pada Millie, namun saat Millie melihat hadiahnya, tiba-tiba orang yang suka membuli di sekolahnya bernama Mark mengambil bola kristal itu dan melemparnya. David yang jengkel pun mengambil bola itu, tapi Millie melarangnya karena bola itu berada di atas sungai yang membeku. Dan tiba-tiba David seketika berteleportasi ke sebuah perpustakaan dan ia segera pulang ke rumahnya. David hanya tinggal bersama ayahnya yang kasar, karena ibu David telah meninggalkannya sejak ia berumur 5 tahun. Sekembalinya David di rumah, ayahnya memarahinya karena ia pulang telat. Dan saat ayahnya masuk ke kamar, lagi-lagi David menghilang. Menyadari dirinya mempunyai kelebihan, David memutuskan pergi dan meninggalkan kota tempat tinggalnya. Dan warga di sana menganggap David telah tewas tenggelam di sungai. Lalu David menyewa sebuah kamar dan tidur di sana. Keesokan hari, David yang penasaran dengan kemampuan teleportasinya mencoba mengasah kemampuan itu di taman. Dijelaskan, David bisa berpindah tempat jika ia sudah pernah ke tempat itu sebelumnya. Saat David mengenang sebuah tempat yang dulu pernah ia kunjungi bersama ibunya, tiba-tiba David berpindah tempat ke sana. David yang kehabisan uang, ia mulai merencanakan sesuatu. David pergi ke bank untuk melihat lokasi berangkas dan berencana untuk mencurinya. Malam harinya, David melancarkan aksinya itu dan dengan mudah ia mencuri uang di bank. Setelah aksinya itu, bank yang David curi didatangi oleh anggota Paladin yang bernama Roland. Paladin adalah sebuah organisasi rahasia yang dibentuk untuk menangkap orang-orang berkemampuan teleportasi yang dijuluki Jumper. Scene berpindah saat David dewasa, ia tinggal di kota New York. Dengan uang yang ia dapat dengan mudah, David menikmati hidupnya yang hedon. Dengan teleportasinya, David bangun tidur di New York, makan siang di Mesir, berselancar di Fiji, dan malam harinya, David menghabiskan waktu di London, Inggris. Namun di sebuah klub di London, ada seseorang yang menyadari kemampuan David. Sekembalinya David ke apartemen, ia dikejutkan oleh kedatangan Roland yang berhasil melacaknya selama ini. Roland yang sudah mengetahui kemampuan David pun langsung berusaha menangkapnya. Dengan senjata yang mengeluarkan listrik membuat David susah berkonsentrasi sehingga ia susah berteleportasi. Dengan susah payah, David mengambil uang seperlunya dan berhasil kabur. David berteleportasi ke rumahnya yang dulu untuk mengambil uang simpanannya. Ayahnya yang mendengar suara gaduh menghampiri kamar David dan berkata, ayahnya yakin David masih hidup dan berkata ia tidak gila karena seperti yang diketahui sebelumnya, David tewas tenggelam. Dan David hanya berkata ayahnya itu tidak gila dan ia pun menghilang. David yang berada di kota masa kecilnya mencari Millie di tempat kerjanya. David yang tak percaya diri hanya melihat Millie namun tidak berani untuk menemuinya. Dan waktu David ingin pergi, ia tidak sengaja bertemu Mark, teman masa kecil yang membulinya. Tapi David berusaha menghindari Mark dan tiba-tiba Millie yang mengenali David menghampiri. David yang tidak bisa mengelak lagi akhirnya mengaku ia adalah David. Di tengah perbincangan, Mark mengejek Millie dan membuat David memukulnya. Dalam perkelahian, David membawa Mark berteleportasi ke bank waktu dulu ia mencuri dan meninggalkan Mark sendirian di sana. Setelah itu, David dan Millie berbincang dan hubungan mereka kembali dekat. David yang mengetahui Millie sejak kecil ingin mengunjungi kota Roma mengajak Millie ke sana. Roland yang mengetahui kabar ada seseorang yang terkunci di brankas bank menghampiri kantor polisi di mana Mark ditahan. Roland menanyakan kronologinya dan menanyakan informasi tentang David. Roland yang mengetahui David pergi ke Roma menugaskan anak buahnya untuk menangkap David. Setibanya di Roma, David mengajak Millie ke Colosseum, di mana tempat itu ingin Millie kunjungi sejak kecil. Terlihat pria yang waktu itu di London mengawasi David dari kejauhan. Waktu mereka akan masuk, petugas di sana melarang karena tempat itu sedang ditutup untuk umum.
Tak hilang akal, David mengajak Millie menyusup karena Millie ingin sekali ke sana. Waktu di dalam, David menyuruh Millie menunggunya karena David ingin mencari cara untuk membuka pintu yang terkunci. Saat David berkeliling, ia bertemu pria yang selama ini mengikutinya. Pria ini bernama Griffin. Griffin yang mengetahui kemampuan David berkata, bukan hanya David saja yang mempunyai keahlian teleportasi. Griffin memberitahu David tidak bisa berteleportasi seenaknya karena anggota Paladin akan mengetahui dan mengejarnya. Griffin juga mengatakan Paladin akan datang ke tempat itu untuk menangkap mereka. Dengan mudah, mereka mengalahkan anggota Paladin. Namun tak disangka, aksi mereka itu diketahui pegawai Colosseum dan memanggil polisi. Griffin segera pergi ke tempatnya, namun David mengikutinya melalui celah transportasi Griffin. Mengetahui David mengikutinya, Griffin menyuruh David pergi karena ia tak boleh mengetahui tempat persembunyian Griffin. David segera kembali dan membawa Millie pergi dari sana. Namun pegawai tadi mengenalinya dan akhirnya mereka ditangkap. Waktu di kantor polisi, tiba-tiba ibu David muncul dan membantu David kabur. Ibunya menyuruh David meninggalkan Millie karena jika mereka terus bersama, maka Millie akan selalu dalam bahaya dan dengan cepat ibunya itu pergi. David lalu membawa Millie pergi dari sana. David segera memesan tiket pulang, namun ia hanya membeli satu tiket lalu menyuruh Millie pergi sendiri. David yang menyadari kemampuannya itu bisa membahayakan Millie, memperlihatkan isi tasnya yang berisi banyak uang. Millie bertanya apa yang selama ini David kerjakan, namun David tidak menjawab dan malah berkata mereka tidak bisa bersama lagi. David ke tempat Griffin dan menanyakan detail Paladin padanya. Griffin menjelaskan, Paladin adalah pemburu jumper seperti mereka, dan Paladin tidak segan-segan menyingkirkan semua yang menghalangi mereka termasuk keluarga dan orang terdekat. David yang mengkhawatirkan ayahnya segera ke rumahnya, tapi ia terlambat karena ayahnya itu sudah terluka oleh Roland. Lalu David segera membawa ayahnya itu ke rumah sakit. Somebody get some help! David yang khawatir akan keselamatan Millie segera bergegas ke sana, tapi Millie yang masih kesal menyuruh David pergi. Menyadari Roland akan datang, David tidak mempunyai waktu untuk menjelaskan pada Millie dan mereka berteleportasi ke tempat Griffin. Griffin yang melihat David membawa Millie ke tempatnya pun marah karena Paladin bisa mengetahui persembunyian mereka. Griffin menjelaskan, Paladin mempunyai sebuah alat yang bisa membuat portal melalui celah teleportasi yang baru saja David buat. Roland akhirnya mengetahui tempat persembunyian mereka dan kembali terjadi perkelahian. Wait! Why are you doing this to me? I never hurt you. Griffin berhasil mengirim Roland kembali dan mengambil mesin portal Paladin. Namun sebelum portal tertutup, Roland berhasil menangkap Millie dan menculiknya. David pergi sendirian menyelamatkan Millie, tapi Roland sudah siap dan berhasil menyergapnya. David yang terjepit pun mengeluarkan seluruh kemampuannya dan David kembali menyerang Roland dan membawanya ke sebuah gua yang berada di tepi jurang lalu meninggalkannya sendirian. Di akhir film, David berhasil melacak ibunya dan mengunjunginya. Di sana, David mengetahui ia mempunyai saudara tiri, dan David juga mengetahui ibunya adalah salah satu anggota Paladin. Ibunya berkata, ia sengaja meninggalkan David saat berumur 5 tahun untuk melindunginya. Karena ibunya seorang Paladin dan David seorang jumper yang saling berlawanan, mereka tidak bisa lagi bersama. Kemudian David pun pergi bersama Millie yang berada di luar dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton rangkuman film kali ini, semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.